Tes. Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Jadi di sini aku mau ngulang penjelasan ya tentang azimut karena tadi banyak yang tanya ya. Nah, nggak jalan ya. Nah, jadi sebelumnya seperti yang udah dijelasin ya. Azimut itu kan besar sudut yang diukur dari arah utara searah jarum jam. Nah, misal di sini ada poligon ABC. Nah, di poligon ABC ini kan terdiri dari 3 titik yang sudah diukur sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C. Nah, azimut itu kan kayak gini. Kita narik garis dari utara ke ke sisi AB ya, karena azimut AB berarti kan azimut dari utara menuju AB. Nah, azimut AB ini misal titik pertamanya. Titik pertama itu kan kita dari hasil bidikan ya. Ini misal aja ya. Misal besarnya 150 hasil bidikannya azimut AB. Nah, ini juga misal bacaannya di sudut A 30, sudut B 80, sudut C 70. Dari sini bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, intinya dari arah utara ke sisi yang dituju. Jadi teman-teman tarik dulu garis dari utara ke sisi yang dituju, gitu aja sih. Terus, nah bagaimana untuk azimut BC? Azimut BC berarti kan ini ya, azimut BC. Nah, sama aja, tarik dulu dari utara. Nah, berarti kan azimutnya ini kan, dari utara menuju BC. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ya ini, wah ini nggak masuk animasi. Ya, ini apa? Azimut BC. Oh, sebelumnya ke rumus azimut dulu ya. Rumus azimut kan ini ya kemarin di apa slide. Nah, itu kan azimut n plus 1 itu maksudnya titik n dan titik selanjutnya gitu. Ini kan titik n-nya B, selanjutnya C, berarti azimut BC sama dengan ini azimut n-1n, berarti kan azimut sebelumnya gitu. Ini kan azimut BC sama dengan azimut sebelumnya itu azimut AB kan, berarti azimut AB plus ini sudut N, sudut N-nya B, plus minus ya, sorry. Nah, ini plus minus juga 180. Nah, ya gampangnya buat gini sih, teman-teman, dibuat gambar atau sketsa gini lah, potongan ini, biar enak aja sih ngitungnya. Terus, ya ini kan tadi sampai sini ya, tarik garis utara, berarti azimut AB itu sebesar ini. Nah, gimana cara nentuin ini plus atau minus? Nah, ini kan dari rumus sudah ada azimut sebelum. Nah, untuk mempermudah, ya masukin aja azimut sebelum ini ke sini. Maksudnya gimana? Ya ini tarik aja perpanjangan garis. Ini ya yang warna kuning. Terus, nah ini kan besarnya sama ya. Azimut AB sebesar ini. Nah, kemudian cara nyarinya azimut BC, menentuin ini plus atau minus. Ya, teman-teman, patokannya itu azimut sebelum gitu. Jadi azimut sebelum dulu dari arah utara, berarti kan azimut AB ya. Azimut AB dulu sampai garis ini. Nah, kemudian tentuin arahnya mau kemana. Mau di plus atau minus. Kalau plus kan berarti kan ke sini ya. Nah, kalau minus berarti kan balik. Paham nggak? Paham ya? Jadi dari azimut sebelum itu kan azimut AB. Ini tujuannya mencari ini azimut BC yang di segi sebesar ini. Nah, ini dicari dari azimut AB itu kan sebesar ini ya. Nah, kalau arahnya ke sana kan nggak mungkin ya. Berarti arahnya balik kan. Arahnya balik. Nah, baliknya ini yang ini 180. Jadi dibalik 180. Jadi urutannya gini teman-teman. Aku ulang ya.
tentuin dulu azimut sebelumnya itu sebesar seberapa gitu besarnya. Terus plus atau minus 180. Nah, kalau udah ditentuin plus atau minus 180, terus plus atau minus sudut yang di titik ini. Nah, gitu. Jadi tadi aku ulang ya. Jadi dari azimut sebelum dulu, AB, azimut AB, itu kan kalau di plus 180 ke sini kan nggak mungkin ya, nanti nggak nemu titiknya gitu loh maksudnya. Nanti kan gampangnya kan balik ya, berarti dikurang 180. Nah, ini dikurang 180 kan. Nah, kalau segini dikurang 180 itu kan berarti balik ke sini kan. Nah, balik ke sini berarti untuk mendapatkan azimut BC itu kan ditambah sudut sebesar ini, sudut B. Ya, kalau dikurang kan nggak mungkin kan. Jadi ditambah kan. Nah, jadi di sini plus gitu teman-teman. Paham nggak? Paham ya? Nanti diulang-ulang aja coba pahami. Terus gitu aja sih. Nah, bagaimana untuk azimut CA? Ya sama aja. Dari tadi kan ini azimut BC udah diketahui. Nah, ini rumusnya plus minus masih belum diketahui. Nah, teman-teman tinggal nyari plus minusnya. Sebelumnya digambar dulu, tarik dari arah utara, terus gambar besaran azimutnya itu seberapa, terus buat perpanjangannya dari azimut sebelum. Nah, ini besar azimut sebelum kan segini ya. Terus ya udah tinggal ditentuin. Nah, jadi patokannya tadi azimut sebelum dulu. Berarti kan azimut BC kan. Azimut BC itu segini. Kita mau nyari yang hitam ini, azimut CA. Nah, dari azimut BC ini kalau misal dikurang 180, ya bisa sih sebenarnya. Kurang 180 kan segini ya. Kurang 180, terus di untuk apa namanya balik lagi ke sini kan ditambah sudut C ini sebesar sudut C, paham nggak? Jadi dari arah utara sebesar azimut sebelum azimut BC itu tentuin mau ke sini atau ke sini sebesar 180. Kalau ke sini kan ditambah ya, ditambah. Kalau ke sini berarti balik kan dikurang ya. Nah, kalau misal teman-teman milih balik itu berarti dikurang 180, itu kan nanti sampai sini kan. Nah, untuk dapat azimutnya itu nggak bisa ya kayaknya. Ini kalau balik ke sini, bentar. Ini kan azimut segini. Kalau balik, seret, nanti malah minus ya hasilnya. Mending mending cari yang positif gitu. Jadi dari azimut AB ini kan berarti bagusnya ditambah aja kan biar biar enak lah. Ditambah 180 kan udah sampai sini kan. Berarti kurang segini. Nah, segini itu kan sudut C. Ya udah berarti ditambah semua, teman-teman. Tambah 180 dari azimut BC. Azimut BC segini tambah 180 terus ditambah lagi sama sudut C 70. Hasilnya segini. Ini contoh aja ya, angka-angkanya mungkin nggak sesuai sama besarnya. Terus bagaimana untuk detail? Nah, ini misal dari titik tadi aku perbesar ya. Ini misal poligonnya 3 titik, terus aku perbesar. Terus teman-teman mengukur ada kolam di sini, kolam. Nah, titiknya misal K1, K2, K3, K4. Nah, untuk detail ini sebenarnya kalau kemarin teman-teman caranya bidik apa? Sebelum bidik detail, misal titik berdiri di A. Nah, teman-teman sebelum bidik detail ini bidik ke B dulu atau ke C dulu gitu. Jadi bidik ke titik selanjutnya atau sebelumnya dulu, titik poligon, baru ke detail. Nah, itu ya bisa gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nanti ini titik backside-nya gitu. Misal teman-teman mengukur kolam ini bidik B dulu. Bidik B terus ke K1. Nah, ini nanti untuk cari detailnya, teman-teman bayangin aja segitiga
A, B, sama K1. Nah, nanti kan azimut AB kan tadi udah ada kan. Ya, jadi tinggal di masukin kayak tadi di utak-atik gitu. Terus kalau misal teman-teman kemarin lupa nggak bidik ke poligon sebelum atau sesudah dulu. Nah, teman-teman ya udah nggak apa-apa, masukin aja hasil bidikan titik berdiri azimut dari titik berdiri gini sorry, maksudnya kalau misal teman-teman kemarin nggak bidik ke titik poligon sebelum atau sesudah dulu, sebelum bidik detailnya, nah itu azimut ke detailnya yang pertama itu hasil bidikannya aja. Misal teman-teman kemarin pertama bidik kolam 1 dulu, kolam di kode K1 ini. Nah, teman-teman masukin aja hasil bacaannya, hasil bacaan sudutnya ke 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 azimutnya gitu. Paham nggak? Gimana ya? Saya bentar tak bukain. Aku stop share dulu. Nggak usah, Ding. Dari sini juga bisa, Ding. Nah, gini aja, ini udah tak gambarin tadi. Nah, teman-teman misal bacaan dari A ke K1 itu udah ada bacaan horizontalnya. Ya udah itu dibuat azimut di A K1 gitu, paham nggak? Jadi azimut pertamanya itu hasil bacaan gitu, nggak hasil ngukur sendiri azimut gitu. Kalau misal teman-teman nggak bidik ke titik poligon sebelum atau sesudah. Jadi kalau misalnya titik poligon sebelum atau sesudah itu namanya backside ya, backside. Nah misal teman-teman kemarin nggak bidik, tapi misal langsung berdiri di A langsung bidik detail gitu. Ya azimutnya dari azimut pertamanya ini masukin aja hasil bidikannya gitu. Terus untuk misal kan azimut K1 kan udah ya dari hasil bidikan. Nah, untuk azimut K2 gimana? K2 ya tinggal di otak atik aja, sebenarnya bebas sih caranya. Kan tarik garis utara ya, tarik garis. Ini misal dipotong gitu loh, maksudnya ini dibuat segitiga lah. Bebas sih teman-teman mau buat gimana, buat gini juga bisa. Ini dipotong A, K1, K2. Nah ini azimut AK2 kan sebesar ini ya. Sedangkan azimut AK1 ini sudah diketahui dari hasil bidikan tadi. Nah, dari hasil bidikan, ini kan bisa kelihatan ya. Kalau rumusnya untuk azimut K2 ini kan azimut K1 ditambah bacaan bidikan ke K2 dikurangi bacaan bidikan ke K1. Ini maksudnya bacaan sudut horizontalnya. Kalau sudut horizontal K2 ke K1 ini kan membentuk sudut sebesar ini kan. Nah, berarti ya udah azimut AK1 ditambah ini sudut sebesar ini. Didapat dari bacaan K2 min bacaan K1. Itu aja sih udah. Kalau misal nyari K3 gimana? Ya buat aja lagi segitiga A K2 ke K3. Gitu lah, ini kan nanti kan diotak-atik lagi gitu. Misal teman-teman bingung nentuin ini ya bisa pakai cara yang sebelumnya tadi. Ini dibuat apa? Kan udah tahu azimut AK1 ini diperpanjang, tarik garis utara, tapi kan ini agak lama ya. Muter-muter gitu. Untuk nyari azimut K1 ke K2 gitu. Ya gitu aja sih caranya. Terus mungkin kan karena detailnya kalau misal teman-teman banyak ya dibagi aja ini berkelompok buat berapa satu anak buat satu detail gitu misalnya.
Nah, itu teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyain, chat aku aja nggak apa-apa. Udah ya. Makasih, selamat malam.